Diduga gegara jalan licin penuh kerikil dan pasir motor dengan motor bertabrakan di tengah malam, pengerjaan pelebaran jalan terkesan dinilai asal-asalan tidak profesional. Minggu tanggal 1 September tahun 2024, telah terjadi tabrakan motor dengan motor pada jam 1 waktu Indonesia bagian Barat di tengah malam di lokasi Dusun Pangantingan Desa Wado Sumedang. Pengendara Honda Beat dari arah Wado menuju Jatinunggal dan pengendara Scoopy dari arah Jatinunggal menuju Wado. Menurut pengakuan salah satu pengendara saat di lokasi Pangantingan karena jalan terlihat kurang nyaman untuk dilewati karena jalan penuh kerikil dan pasir yang berserakan di jalan, maka diambil dilewatinya sebagian jalan yang tidak berpasir karena takut terpeleset. Tak tahunya ada pengendara dari arah berlawanan karena situasi malam agak gelap karena lampunya kurang terang. Tak dapat dihindarinya tabrakan pun terjadi, pengendara motor Scoopy mengalami beberapa bagian badannya terkilir dan pengendara motor Beat mengalami luka di bagian kaki dijahit. Semua korban dibawa ke klinik Sahabat Sehat Pawenang guna pengobatan sementara, dan kedua kendaraan mengalami rusak berat di bagian depan diangkut dengan mobil untuk selanjutnya akan dibawa ke bengkel motor. Di lain pihak salah seorang warga Pawenang yang rumahnya terlewati pengerjaan pelebaran jalan, menyesalkan dengan pengerjaan pihak pemborong yang terkesan sembrono, material pasir berserakan dan batu kerikil juga berserakan yang berdampak beberapa kali terjadi laka lantas. Mohon kepada pihak terkait agar dapat tertib profesional dalam pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, minimal di lokasi yang ada galian kubangan agar diberi tanda atau pengaman, seperti polis lain atau ditandai dengan lampu menyala di malam hari. Selain beberapa kali terjadi laka lantas juga pedagang tahu jadi korban juga gerobaknya masuk kubangan karena terpeleset licin karena pasir batu kerikil berserakan. Tandasnya melalui pesan WhatsApp. Portal Kupas Abis melaporkan. Kegiatan pengerjaan ini Pak? Ya sekarang ada pelebaran buat untuk pelebaran jalan, jadi jalannya ntar jadi 5 meter gitu. Sementara ini lagi dicor, di-top. Berapa panjang, berapa luas Pak yang dikerjakan hari ini Pak? Kalau panjang itu sekitar 5 kiloan. 5 kiloan. Berarti sampai kecamatan Jatinunggal ya? Iya. Cibala gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya ini Pak akan dikerjakan seperti apa Pak nantinya Pak? Ini habis ini langsung di hotmix. Oh gitu. Ya. Ini menurut informasi kan ada pelebaran sampai 800 meter ya? Ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ya, kurang paham itu. Oh gitu Pak. Ya. Bukan program PKBS gitu dong. Ya, untuk sekarang ini pengerjaan dari UPTD ya. Ini. Luasannya berapa? Panjang 5 kiloan. Pengerjaan ini akan berapa hari? Memakan beberapa hari Pak? Oktober, November lah. Pulang. Berarti 3 bulan ya? Ya 3 bulan Pak. Harus beres. Untuk program selanjutnya Pak? Paling habis itu langsung ke bank. Oh gitu. Nah untuk pengerjaan sekarang ini kan ada hambatan-hambatan. Mungkin ada sedikit himbauan mungkin ada kepada pengguna jalan Pak. Akan terganggu kan gitu kan? Sementara ini mohon maaf buat warga terganggu atas aktivitas ada yang kerja gitu. Tapi insya Allah November lah udah beres semua. Ya. Jadi untuk dimaklumi gitu ya, kadar pekerjaan. Iya. Iya siap Pak. Bapak sebagai laksana lapangan. Ya semuanya tertib, ya cuci tangan gitu kan. Anak buah diasong-asong gitu, nggak mau tahu urusan di lapangan gitu kan. Iya. Nah Bisi juga gitu, kasihan si Pak Parnonya, tapi Pak Parno ngeliat posisi kayak begitu juga saya jadi enak juga gitu kan. Gitu. Padahal dia terbuka aja bawah arusnya ya.
Iya, sok tuh gimana ngomong baik-baik sama saya. Dan saya lek ngarusak atau udah ngadet-ngadet si paparona gitu kan lain. Terus harus bertanggung jawab nih, pimpinan perusahaan harus betul-betul care gitu dia di masyarakat tuh. Gitu. Nah, supaya dia juga kondisinya bagus lah di mata pemberi kerja itu gambarin PUPR-nya gitu kan. Mau kita bantu kan dari awal juga gitu, jangan sampai untung malah buntung gitu kan. Kasihan Pak, saya bilang saya juga nggak tega gitu kan. Gitu. Ya harus ada perhatiannya, tak gitu. Ya, intinya dari warga sangat berharap pihak-pihak pemborong untuk ada kooperatif lah, ada sedikit pertanggungjawaban ya. Nah betul, kayak bagian-bagian masakan yang rusak segala macam gitu kan. Ini ngasih jembatan juga enggak gitu kan. Untung nggak nuntut jembatan juga gitu kan. Iya. Tapi ya boro-boro gitu kan. Iya. Nggak ganti paralon anu gitu, gantiin kudu goreng gitu, berjalan jika amak-amakan gitu tuh. Kemarin yang gitu. waktu tahu diganti rugi tidak? Ya boro-boro, mana mau dia gitu kan, nggak ada reaksi apa-apa. Kan saya yang pegang alamat tukang tahunya gitu kan. Yang tahu tukang tahunya saya, itu kan saya dokumentasikan gitu kan. Nih Pak Parno terjadi laka lantas, saya bilang gitu, ke Kuwu dikasih, ke Puluh dikasih gitu kan, informasi gitu kan. Kalau saya kan prosedural orangnya gitu kan ya, supaya ya sebagai pemangku wilayah juga, penguasa Papua juga ya ke masyarakat lingkungannya, mau saya begitu gitu kan. Tapi kan karena beliau lagi pusing begitu, kawas ngerti gitu kan, gitu. Iya. Ya terutama pasir dan kerikil jangan sampai berserakan ya. Nah itu, pokoknya hal yang membahayakan itu yang mengakibatkan orang terjadi luka-luka itu kan, itu termasuk kelalaian juga gitu. Kelalaian. Apalagi udah jelas undang-undangnya jelas kok bisa dituntut, bisa dimintai ganti rugi gitu kan ya. Nah cuman ya itu kadang-kadang mungkin akan bayar antep gitu kan dari kampung, iya kan gitu kadang-kadang gitu. Iya, betul. Ini jadi nganggap KB orang kampung teh udah proyek hulu gitu, tak gitu. Gitu. Jadi nganggap bodoh ya. Gitu. Nganggap bodoh pisan gitu kan, memang kuasa hukum lagi kerja baru tepuguh kieu gitu kan ya. Nah ini yang kita perjuangkan teman-teman di Jakarta juga begitu. Ini memang rejim mesti segera-segera diganti ya. Terus mau workshop itu harus betul-betul kalaupun nggak dihapuskan harus direvolusi bener-bener itu.